Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Rosmini Untung Suparman beserta putra wayah semuanya, yang saya hormati pula Bapak-bapak dan Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya pula, kita semua bisa hadir di dalamnya Ibu Rusmini Untung Suparman ini dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya Bapak Untung Suparman bin Kasanati, yang tidak lain dalam peringatan 40 hari mengenang wafatnya Bapak Untung Suparman bin Kasanati ini, kita semua dimohon bantuannya untuk bersama-sama mendoakan dengan iringan doa semoga almarhum Bapak Untung Suparman bin Kasanati diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, mudah-mudahan kuburnya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada saat dibangkitkan Allah memberikan balasan yang berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya ini kebetulan pas alhamdulillah saya bisa datang untuk ikut bersama-sama memperingati 40 hari wafatnya Bapak Untung Suparman. Sebenarnya kalau menurut rencana semula tidak bisa ya, karena rencananya itu malam Jumat kalau nggak salah ya, dan sudah saya sampaikan kalau malam Jumat saya tidak bisa karena saya masih ada acara di Ambon. Dilalahnya kok diundur malam Minggu sehingga alhamdulillah bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, tadi sebelum berangkat ke sini saya membuka kitab Nasaihul Ibad, sebagaimana biasa yang seringkali saya buka ketika ingin menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Nasaihul Ibad itu memang kitab yang cukup populer, terutama di kalangan pesantren. Ya, sesuai dengan judulnya itu memang nasihat-nasihat untuk para hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu banyak untayan kata-kata hikmah yang sumbernya sebagian besar memang dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak hanya dari Nabi, juga dari para sahabat, lalu kemudian juga para tabi'in, dan bahkan juga para ahli hikmah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan makalah atau untayan kata hikmah dari salah satu sahabat Nabi yang boleh dikatakan paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ngendika, "Adh-dhulumatu khamsun wasuruju lahu khamsun." Kegelapan itu ada 5, dan cahaya yang
kemudian bisa menerangi kegelapan itu juga ada 5. Nah, yang 5 itu akan saya sampaikan secara singkat-singkat saja, karena waktunya memang sangat terbatas. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun wasiraju laha at-taqwa. Cinta dunia itu kegelapan. Jadi kegelapan yang pertama adalah cinta dunia. Kenapa yang namanya kegelapan ini disebut dengan kegelapan? Iya, karena biasanya orang itu kalau sudah cinta dunia, lalu ujung-ujungnya takut mati. Wa karahiyatul maut. Takut mati. Orang itu kalau sudah cinta dunia, itu biasanya nuwun sewu, itu lalu ya yang dikejar itu hanya dunia. Lalu kadang-kadang akhirat itu sok dilupakan. Bahkan kadang-kadang dalam mengejar dunia itu sampai hal-hal yang mestinya tidak boleh dilakukan juga diterjang. Itu kalau sudah betul-betul cinta dunia. Pertama, ya, yang subhat-subhat gitu, wah ini hanya subhat aja kok, enggak apa-apa. Subhat itu hal yang meragukan. Belum jelas haram dan halalnya. Kan ada ya hal yang enggak jelas begitu. Yang abu-abu itu kan ada. Kalau sudah biasa menerjang yang subhat, lalu yang diharamkan oleh Allah pun juga dilanggar juga. Biasanya seperti itu. Ini kalau sudah cinta dunia. Nuwun sewu ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti berita di televisi. Akhir-akhir ini di antara berita yang marak, di samping terkait dengan persoalan Pilpres dan persoalan Piala Dunia, adalah rencana penutupan Gandoli. Ya, betul Bu ya? Sok lihat di televisi ya. Masya Allah, ya pemerintah itu kurang apanya, kepingin menutup Gandoli agar supaya hidup itu nyaman, tentram, ya, bersih dari segala macam maksiat dan kemungkaran. Kan baik tujuannya. Baik atau baik Bu itu? Baik. Tetapi nuwun sewu, ya, di Gang Doli itu setiap malam uang beredar itu tidak kurang dari 2 miliar. Ya. Jadi sekali lagi, uang yang beredar di Gang Doli itu setiap malam tidak kurang dari 2 miliar. Survei, sudah dari hasil survei. Tentu saja itu memang tidak hanya uang yang beredar yang katakanlah diberikan oleh para lelaki hidung belang kepada para pelacur. Itu juga termasuk uang yang beredar di seluruh sektor yang menopang kehidupan malam di Gang Doli itu. Ya. Tentu saja ya di situ ya ada rumah makan, di situ ya ada warung, di situ ya ada toko obat-obatan, ben kuat atau apa tak ngerti aku. Di situ ya ada obat macam-macam lah ya yang menopang. Terus ya mesti ya ada bodyguard dan segala macam itu sehingga banyak mau yang beredar itu. Nah, dengan mau ditutup ini coba ya. Orang sudah terlanjur hubud dunia tadi itu ya. Protes dan menolak penutupan Gang Doli itu dengan alasan lah kalau Gang Doli ditutup saya makan apa katanya. Ya. Saya ini melacur begini ini di rumah saya anak sekolah, ibu saya menggantungkan hidup dari ini. Nah kalau saya berhenti melacur
Gimana anak sekolah saya, gimana ibu saya yang setiap hari memang ditopang dari uang makan dari situ. Masya Allah ya. Jadi untuk menghidupi diri itu ya dengan melacur. Ya. Meskipun pemerintah itu sudah akan memberikan kompensasi dan akan memberikan jalan keluar, bahwa nanti orang-orang yang di situ ya akan diberi kompensasi, diberi pelatihan-pelatihan agar terentaskan dari kemaksiatan itu. Jawabannya apa? Loh, kalau itu kan nggak seberapa. Padahal biaya hidup saya itu setiap hari sudah sekian. Lah kalau bantuan itu hanya berapa? Nah ini cara berpikir kalau sudah terlanjur hubud dunia tadi. Itu contoh yang paling ekstrim saya kira. Ya. Ya. Kalau alasannya orang itu butuh makan, semua orang butuh makan. Semua orang butuh hidup. Semua orang butuh sekolah. Tapi nyatanya juga banyak orang yang butuh makan, butuh sekolah, tidak melacur, dan itu lebih banyak dibandingkan yang melacur. Ya berarti kan ya mestinya orang bisa bertahan untuk tidak sampai jatuh kepada kemaksiatan, asal memang dia itu mau dengan berusaha mencari jalan yang lain, dan jalan itu saya kira terbuka dengan lebar. Nah mungkin hanya mencari enaknya ya, itu yang kemudian terjadi. Itu contoh kasus ya. Ya. Bahwa mereka kemudian ditutup lalu perlu dipikirkan itu memang harus ya. Kita tidak mungkin kalau sudah seperti itu hanya kemudian menutup saja, itu juga tidak bijak memang. Tapi pemerintah sudah berusaha itu untuk melakukan upaya-upaya memberikan kompensasi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, sekali lagi, dunia itu kalau sudah dicintai dengan berlebihan, sehingga disebut dengan hubbud dunia tadi itu menjadi sebuah kegelapan. Nah, apa yang bisa menyinari itu, ya, kata Abu Bakar adalah at-taqwa. Takwa. Sebab takwa itu memang merupakan pembeda mana yang baik dan yang buruk. Mana yang halal dan yang haram. Mana yang benar dan yang salah. Sehingga orang yang diberi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hidup itu selalu hati-hati. Dilihat betul ini benar apa salah. Ini halal atau haram. Ini baik atau buruk. Dilihat betul. Oleh karena itu orang yang bertakwa itu dalam salah satu pandangan juga disebutkan itu ibarat kalau orang berjalan itu ya jalan di tengah jalan yang penuh dengan duri. Nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, kalau Bapak-bapak jalan di jalan yang penuh duri itu kira-kira ya teranyaan wis sembarangan ngono kena ya wis apa kira-kira hati-hati Bu. Hati-hati minggrang-mringri iki ri ora ya nak ri hindari. Orang mau jalan sengaja ri kok kemudian diinjak gitu. Itu berarti orang nekat. Dan kalau orang nekat ya itu berarti sudah tidak ada ketakwaan di situ. Atau ada yang mengibaratkan orang yang bertakwa itu kalau berjalan seperti orang yang berjalan di jalan yang sangat licin. Kalau tadi di atas duri, berhati-hati dengan menghindari duri. Kalau di jalan yang sangat licin, hati-hati supaya jangan kepleset. Sebab kalau kepleset, wah bisa berbahaya. Kalau punya darah tinggi bisa langsung stroke kalau kepleset itu. Ya. Harus hati-hati. Nah itulah gambar orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu insya Allah dia kalau toh senang dengan dunia, senangnya itu masih bisa diarahkan, dipandu dengan ketakwaannya itu sehingga ya tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wadzambu zulmatun.
wasirajulahu at-taubah. Dosa itu juga merupakan kegelapan. Apa yang bisa menyinari sehingga kegelapan itu menjadi cahaya? Tidak lain adalah taubat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam salah satu teori ya, yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu yang namanya orang itu sebenarnya hatinya itu bersih. Tapi ketika dia itu kemudian dalam hidupnya berbuat dosa, itu lalu ada nuktah, ada titik. Berbuat dosa lagi, titiknya tambah 2. Berdosa lagi tambah 3. Terus begitu sehingga semula hati itu yang bening, bersih, ibarat cermin yang bersih itu lalu suwe-suwe bareng kakan dosa ini terus butek. Dulu zaman saya di desa sering untuk melihat kaca cermin yang sudah butek itu sehingga tidak bisa untuk ngaca itu. Iya, jadi kayak apa istilahnya itu kena apa itu ya? Burem itu ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin jarang ya kaca cermin yang saya beli. Oh dulu di desa banyak itu model-model seperti itu. Saking suwene itu. Ya. Ora tahu dilapi. Nah, non saya ulah hati kita juga begitu ibarat cermin itu mestinya kalau seandainya hati ini tidak pernah diterapi dosa, itu ya bening, bersih. Ya, seperti cahaya sehingga hati ini kemudian ya menerima apapun itu mudah. Ya. Ibarat cermin itu kalau masih bersih itu ya kalau ada gambar apapun yang memantul dengan sempurna. Tapi gara-gara cerminnya butek ya ora ketok. Mbok asale sing ngaca itu cantiknya kayak apa sekalipun ya tidak kelihatan kecantikannya di cermin itu. Ya, mbok bagusnya kayak apa kayak Pak Muzaini begitu ya. Ya tidak kelihatan itu apa namanya kebagusannya itu. Ya, karena cerminnya butek tadi. Nah, sehingga ya akhirnya orang yang sudah banyak dosa itu ya karena buteknya tadi itu susah menerima apapun, lebih-lebih menerima siraman rohani. Sehingga kadang-kadang digambarkan hati itu kalau sudah keras ya, karena sudah terlanjur banyak dosa tadi itu diibaratkan kerasnya itu melebihi batu au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, itu yang bisa mengobati, yang bisa memberikan cahaya, menerangi kembali itu tidak lain adalah taubat. Ya. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun dari semua dosa yang sudah dilakukan dengan cara atau dengan janji tidak akan mengulangi apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, kalau orang bisa melakukan taubat atas dosa-dosanya, Masya Allah, kata Nabi, at-taib kamala dzambalah. Orang yang bertaubat itu seperti gambarannya orang yang tidak punya dosa sama sekali. Makanya sering digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Nah, kapan taubat itu? Apa nunggu tua? Kemarin di tempat Ibu Hajah Nur Hudayat ya, sudah kita sampaikan ya memang tobat ketika waktu tua itu ya baik ya karena memang itu sudah seharusnya. Tapi kalau masih muda kok mau bertobat itu lebih baik karena apa? Nuwun sewu, yang namanya mati itu tidak pernah kula nuwun sebelumnya. Kalau Pak Untung Suparman, alhamdulillah diparingi usia panjang, pinten 84 tahun malah. Ini Bu Hedi tulisnya 81 tahun. 84 tahun malah. Luar biasa itu, sepuh sekali. Ya. Tapi apa orang diberi umur segitu semua? Enggak kan? Oh nyatanya masih muda juga ada yang mati, apalagi yang muda, yang bayi aja ada yang
mati. Jadi lahir mati aja juga ada. Sehingga tidak bisa dengan alasan wah engko tobat nunggu nak wis tuwa, saiki isih nom seneng-seneng dhisik. Lho iya nak tekan tuwa. Lah nak pas maksiat ki mati. Naudzubillah ya. Min dzalik. Oleh karena itu agama selalu menganjurkan ajilu bitaubati qoblal maut. Bersegeralah Anda sekalian itu untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan taubat. Lalu yang ketiga, singkat-singkat saja. Wal kuburu zulmah. Kubur itu juga kegelapan. Ini pasti ya. Kalau kubur gelap itu sudah tidak ada yang menyanggah ya. Sudah bisa membayangkan dengan gampang itu. Ya, bagaimana digali lubang ya kira-kira 2 kali 1 meter lalu kemudian ditutup. Pasti gelap luar biasa. Tidak ada cahaya. Tapi dalam banyak hadis disebutkan gelapnya kubur itu bisa ditembus cahaya. Cahayanya apa itu yang bisa menembus gelapnya kubur itu? Ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ucapan syahadat kita itulah yang akan menerangi kubur kita. Makanya kalau orang wafat itu atau menjelang wafat itu biasanya difinding untuk zikir. Bahkan sampai dengan ketika dimasukkan ke kubur juga masih ditalkin. Ya. Itu ya agar supaya memang orang itu ketika masuk di dalam kubur itu sudah membawa bekal qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah tentu saja tidak hanya itu pangkalnya. Kalau tidak salah dulu pada waktu memperingati 7 hari atau berapanya Bapak Nur Hudayat, saya menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menyinari kubur. Ada 7 itu. Nah, silakan dibuka kembali kalau yang punya catatan. Insya Allah ada. Ya, tidak mungkin disampaikan di sini lagi ya. Jadi, tapi intinya itu tadi. Qaulu la ilaha illallah. Yang keempat, ya, wal akhiratu zulmatun. Akhirat besok itu juga merupakan kegelapan. Nah, wasirajulah laha al-amalus salih. Ya. Nah, yang bisa menyinari kegelapan akhirat itu apa? Yaitu amal saleh. Kita semua tahu ya, kehidupan di akhirat itu sangat panjang. Ya, dan bahkan tidak hanya sangat panjang, tapi lamanya. Ya. Sementara kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas. Ya, alhamdulillah Pak. Tadi Pak Untung bisa sampai 84 tahun. Tapi rasa-rasanya pada umumnya orang itu ya sekitar, ya enggak tahu harapan hidup sekarang itu berapa. Ada yang tahu harapan hidup? 65 sekarang, berarti naik Bu ya. Sudah semakin naik, berarti semakin sejahtera orang ini. Jadi semakin tinggi terpenuhinya kebutuhan hidup, kebutuhan gizi terutama itu biasanya angka harapan hidup itu juga biasanya naik. Berarti kalau 65 sudah melewati usia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau orang kok diberi usia lebih dari 65 itu berarti dapat bonus. Tapi seakai-akai bonus itu piro. Pak Untung ini ketambahan 20 tahun berarti. Kalau kita dapat 100 tahun sekalipun itu baru dapat bonus 35 tahun. Nah, 200 tahun paling ya untuk bonus. Wis legane ngati ya, Bu. Sisan wae ya toh. Lah ya paling banter kan ya. Tapi kalau di akhirat selama-lamanya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sangu, dibutuhkan bekal yang cukup untuk mengarungi akhirat yang sangat panjang. Nah, bekal itu tidak lain adalah amal saleh. Oleh karena itu, mestinya kita itu ketika ada ladang amal saleh yang ditawarkan pada kita itu mestinya bersyukur. Ketika ada
Apa saja yang meminta kita untuk beramal saleh, mestinya alhamdulillah. Ada sumbangan pengajian, alhamdulillah. Ada sumbangan bangun masjid, alhamdulillah. Ada sumbangan bangun panti, alhamdulillah. Ada sumbangan untuk kehidupan anak panti asuhan, alhamdulillah. Ada sumbangan perbaikan jalan, alhamdulillah. Karena apa itu semua? Ladang amal saleh yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang insya Allah nanti kita tuai hasilnya di akhirat, sehingga akhirnya kemudian bisa menerangi kita di akhirat nanti dengan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, kata Abu Bakar ini, wassiratu zulmatun. Sirat atau apa namanya, jembatan ya, itu kegelapan juga. Nah, apa yang bisa menerangi kegelapan as-sirat ketika kita meniti jembatan Siratal Mustaqim besok itu? Kata Abu Bakar adalah al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Al-yaqin itu kita betul-betul menyatakan ya dan membenarkan bahwa seluruh yang gaib-gaib itu memang benar. Ya. Adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, adanya kebangkitan dari kubur, adanya besok kita digiring di padang mahsyar, adanya nanti kita akan melewati sirat, adanya surga, adanya neraka. Itu kan gaib semua itu. Gaib apa enggak itu? Gaib karena kita tidak melihat langsung. Ya. Kita hanya mendengar ya, dari apa yang disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya hal-hal seperti itu disebut dengan as-sam'iyat. Hal-hal yang hanya kita dengar informasinya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Nah, oleh karena itu kita, meskipun itu gaib, meskipun tidak bisa kita lihat oleh panca indera kita, tapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya, ya, bilqaf, ya, kudu mantep itu, ya, sampai seluruh keraguan itu hilang. Jangan kemudian ragu. Lah iya yo, dewasa awake dhewe iki salat nanti dari wangi jengkulat, jengkut itu kayak swarga ki ora ono yo. Repot kan kalau begitu. Ya. Jadi harus yakin betul bahwa surga itu besok ada dan memang itu diberikan oleh Allah sebagai balasan bagi orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh. Jangan sampai lupa, jangan sampai yakin itu. Jangan sampai ragu kita, maksud saya ya. Jangan sampai ragu. Kita harus yakin ya. Nah, kalau kita yakin dengan hal-hal yang gaib itu, insya Allah ya as-sirat tadi tidak gelap, terang, dan mudah-mudahan kita bisa melewati as-sirat itu dengan seperti digambarkan dalam banyak hadis itu seperti kilat, ya, lap gitu saja. Ya. Dengan begitu lalu kemudian kita selamat meniti hisab di akhirat sehingga kita oleh Allah diberi balasan dengan surga Jannatul Na'im. Nah, semoga Bapak dan Ibu, ya, Bapak Untung Suparman ini ya, yang kita peringati hari wafatnya yang 40 ini, ya, semuanya dihindarkan dari semua kegelapan yang 5 tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Untung yang oleh Allah diberi usia panjang ini juga sebagaimana yang disabdakan Nabi, ya, orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya juga mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.